萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sangat tidak terduga bahwa Yun San dari sekte Misiklot sebenarnya masih hidup. Itu tidak sesuai perkiraanku. Ekspresi Sun Er berubah mengikuti kata-kata samar dari mulut Xiaoyan. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan lembut, "Ini memang cukup merepotkan." Xiaoyan juga menghela nafas pelan. Jika bukan karena keberadaan Yun San, sekte Misiklot tidak akan bisa mengejarnya sampai dia harus melarikan diri jauh-jauh dari kekaisaran Jama. Sudut mata Xiaoyan melirik ke sudut dinding yang gelap dan hitam di mana orang bisa berbelok di belakangnya. Dia mendengar suara langkah kaki yang lembut yang beransur-ansur pergi dari tempat itu. Baru kemudian dia menoleh untuk melihat Sun Er. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Sun Er, ada sesuatu yang aku ingin kamu katakan dengan jujur kepadaku, karena ini sangat penting." Sun Er terkejut ketika dia mendengar ini. Ketika dia melihat wajah serius Xiaoyan, dia segera mengangguk dan berkata, "Selama Sun Er tahu, Sun Er tidak akan menyembunyikan apapun yang ingin diketahui oleh Xiaoyan Keke. Setelah pertama kali aku berhasil meninggalkan sekte Misiklot, aku khawatir mereka akan melibatkan klan Xiao karena kemarahan mereka. Kebenarannya memang demikian. Ketika aku kembali ke kota Wutan, klan Xiao telah menerima balas dendam dari penatua pertama dari sekte Misiklot." Suara Xiaoyan sedikit gelap dan dingin. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Alisnya hampir vertikal dan pupil matanya menunjukkan kemarahan. Bukankah sekte Misiklot ini terlalu berani? Apa mereka menderita pukulan serius? Ada beberapa kerugian tetapi tidak terlalu serius. Namun, ayah diusir dari kota Wutan oleh 3 tetua dari sekte mereka. Sejak hari itu dia menghilang. Suara Xiaoyan mungkin terdengar sangat tenang, tetapi tangannya di antara tangan Sun Er sedikit gemetar dan masih mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Hilang? Sun Er awalnya terkejut dengan cepat mengikuti ini. Wajahnya juga menjadi gelap dan serius untuk pertama kalinya. Dia jelas mengerti posisi Xiao Zhan di hati Xiaoyan. Oleh karena itu dia juga tiba-tiba menyadari mengapa Xiaoyan sekali lagi mengambil resiko untuk masuk ke sekte Misiklot setelah berhasil meninggalkannya. "Aku pikir Paman Xiao Zhan seharusnya mendarat di tangan sekte Misiklot, kan?" Sun Er menyuarakan pikirannya. Tidak. Tatapan Xiaoyan menatap langsung ke arah Sun Er, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penatua pertama dari sekte Misiklot yang mengejar ayah telah dibunuh olehku. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa ketika dia mengejar ayah tiba-tiba dan anehnya menghilang." Lenyap, betul sekali, dia menghilang di bawah mata penatua pertama dari sekte Misiklot yang mengejarnya. Aku kira ayah mungkin tidak menghilang sendiri, sebaliknya dia ditangkap oleh orang kuat yang misterius. Orang kuat yang misterius? Alis Sun Er semakin dalam ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan saat dia berbicara. "Apa yang Xiaoyan Keke ingin tanyakan pada Sun Er?" "Sun Er, aku tahu bahwa kamu bukan seseorang dari klan Xiao dan latar belakangmu juga sangat kuat. Aku tidak tahu persis hubungan seperti apa yang dimiliki kekuatan di belakangmu dengan klan Xiao. Tetapi aku memiliki sumber informasiku sendiri. Oleh karena itu aku kira hilangnya ayah mungkin terkait dengan faksi di belakangmu. Aku percaya kamu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun aku perlu menemukan bukti bahwa ayahku aman. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak." Xiaoyan memegang tangan Sun Er saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Sun Er sedikit berubah. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang, "Itu tidak akan terjadi. Itu pasti bukan mereka. Mereka dan klan Xiao memiliki ketentuan tertentu. Karena itu, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar
seperti menangkap seseorang dengan paksa. Kekuatan mengikat dari ketentuan semacam ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Oleh karena itu, bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang melakukan ini, dia akan menghadapi tantangan yang keras, terlebih lagi karena orang itu mampu menangkap Paman Xiaozan di depan Do Wang tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya. Kekuatan orang itu setidaknya harus dari kelas Do Huang. Selama periode waktu ini, aku belum menerima berita apapun tentang ini. Xiaoyan Keke, Sun Er benar-benar tidak berbohong padamu. Faksi di belakangku memang memiliki beberapa ikatan dengan klan Xiao. Saat ini aku tidak dapat memberitahumu beberapa detail dan alasannya. Jika aku memberitahumu, itu malah akan merugikanmu. Namun mengenai masalah Paman Xiaozan, Sun Er meyakinkanmu bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh mereka. Ekspresi tenang Sun Er yang semula tenang langsung hancur saat dia melihat wajah Xiaoyan yang mengandung sedikit kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan sedih. Melihat wajah Sun Er yang berisi beberapa keluhan, Xiaoyan juga secara bertahap memulihkan sebagian dari kejernihannya. Tangannya dengan lembut menggaruk kepalanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam sambil bergumam. Sepertinya ada beberapa rahasia di dalam klan Xiao yang tidak aku sadari. Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakan apa-apa, aku tidak akan memaksamu untuk mengatakannya. Jika itu seperti yang kamu katakan dan ini tidak dilakukan oleh faksi di belakangmu, aku khawatir Sekte Misthic Lord masih akan menjadi tersangka terbesar. Sekte itu tampaknya tidak sesederhana yang difikirkan semua orang. Baiklah, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Masih ada kompetisi kualifikasi besok. Kesampingkan sementara masalah ini tentang ayah. Meskipun aku tidak yakin dengan kondisinya saat ini, setidaknya hidupnya tidak dalam bahaya. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Kalau tidak, bahkan jika aku berhasil menemukan jejak ayahku nantinya, aku khawatir aku juga tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali. Xiaoyan menoleh ke arah Sun Er. Dia menepuk kepalanya tersenyum dan berbicara dengan cara yang menghibur. Aku akan meminta seseorang untuk membantu menyelidiki masalah ini dan akan segera memberitahumu jika ada petunjuk. Sun Er menganggukkan kepalanya. Tangannya yang halus tiba-tiba terjalin bersama saat matanya yang cerah menatap Xiaoyan. Dengan cara yang agak tidak pasti dia bertanya, Xiaoyan Keke, maukah kamu menyalahkan Sun Er karena tidak memberitahumu faksi yang tepat di belakangku serta hubungan mereka dengan klan Xiao? Apakah kamu akan menyakitiku? Xiaoyan tersenyum mengusap kepala Sun Er dan bertanya sebagai gantinya. Sun Er sedikit terkejut, senyum muncul di wajahnya yang cantik saat dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak akan. Karena itu aku percaya kepadamu. Ini sudah larut malam dan istirahatlah. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan memeluk sosok yang lembut dan cantik itu untuk sesaat. Segera dia melepaskannya, melambaikan tangan ke arahnya, dan akhirnya berbalik sebelum berjalan ke kamarnya. Sun Er menganggukkan kepalanya sedikit saat dia menatap punggung Xiaoyan yang telah menghilang di kusen pintu. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Dengan membalik tangannya, dia menutup pintu kamar dan mencetikkan jarinya dengan lembut. Gumpalan cahaya kemasan melesat ke sudut ruangan tertentu. Bayangan hitam gelap segera menjadi terdistorsi sebelum berubah menjadi sosok manusia berwarna hitam muncul di dalam ruangan dengan satu lutut berlutut di tanah. Biarkan Lingxi pergi ke gunung di belakang akademi besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam kekaisaran Jiama. Selain itu, aku membutuhkan semua informasi mengenai Sekte Misthic Lord. Wajah Sun Er tenang saat dia melirik bayangan hitam itu. Ya, Xiaoji, bayangan hitam itu tidak menyuarakan perlawanan apapun ketika dia mendengar perintah Sun Er. Mengikuti kemunculan seorang wanita yang lembut, tubuh itu bergoyang dan sekali lagi berubah menjadi bayangan gelap yang menyatu dengan kegelapan sebelum benar-benar menghilang. Sun Er pun menghela nafas lega saat melihat bayangan itu menghilang. Suaranya yang bergumam dengan lembut bergema di dalam ruangan. Sial, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Sinar matahari yang redup dan hangat menyebar dari langit keesokan paginya. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali menyerbu keluar dari seluruh akademi. Tujuan mereka sangat jelas, itu adalah stadion besar di tengah akademi. Kompetisi kualifikasi 2 hari ini tampaknya menjadi acara akbar tahunan di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah semua orang yang termasuk dalam kelompok yang luar biasa.
Selain itu, kompetisi kualifikasi tahunan ini masih memiliki partisipasi seperti Seon Sun-er, Bae San, serta wanita muda berpakaian merah yang termasuk di antara orang-orang paling menonjol di akademi. Fakta ini saja sudah mengumpulkan lebih dari setengah penonton. Tentu saja, selain ketiganya, Akademi Jianan yang besar masih memiliki beberapa pesaing luar biasa lainnya. Di antara mereka, Xiaoyan yang mampu mengalahkan lawannya meski baru saja tiba. Tentu saja yang menjadi fokus perhatian terlebih lagi hubungan intim yang terjalin antara dia dan Sun-er yang dipandang oleh banyak siswa laki-laki sebagai dewi di hati mereka. Setelah membersihkan dirinya di dalam rumah, Xiaoyan bersama dengan instruktur Woling, Sun-er, dan Xiaoyu berjalan keluar rumah bersama-sama berjalan menuju stadion. Sebagai orang yang menjadi fokus perhatian di akademi, ada banyak tatapan yang mengandung berbagai jenis emosi ditembak selama perjalanan, menyebabkan dahi Xiaoyan serasa mati rasa. Melihat ekspresi yang tak berdaya, Sun-er di sisinya juga tidak bisa menahan tawa pelan. Senyumnya yang anggun dan hangat seperti lotus secara langsung menyebabkan suara orang tertegun dari kedua sisi jalan. Dengan Sun-er dan Xiaoyan pesaing yang menarik tatapan ini, tatapan seluruh stadion langsung beralih ke mereka. Setelah duduk di kursi yang ditentukan, alis Xiaoyan tiba-tiba berkedut saat berbicara dengan Sun-er. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangan ke galeri tontonan di sisi yang berlawanan. Di tempat itu yang merupakan lokasi pemandangan yang sangat bagus, Bae San berpakaian putih berdiri sambil menyatukan kedua tangannya. Melihat tatapan Xiaoyan melihat ke atas, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang samar. Telapak tangannya berada di pagar pembatas di depan dan jarinya melakukan tindakan memprovokasi yang sangat tidak jelas terhadap Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun menyipit saat dia menatap Bae San. Dia tersenyum tipis saat seutas kilatan dingin melintas di pupil matanya yang hitam dan gelap. Dia tidak pernah menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang baik. Karena dia telah memprovokasi berulang kali, maka dia akan bertindak sesuai dengannya. Xiaoyan menarik pandangannya dari Bae San yang berada di seberang arena. Tatapannya kemudian menyapu ke sekeliling stadion sekali lagi. Di tengah galeri tontonan ada beberapa kursi bagus dengan pemandangan terbaik. Duduk di kursi ini hanya 4 orang berambut putih pria tua. Meskipun aura keempat orang ini tidak berbeda dari orang tua biasa, tatapan Xiaoyan mendarat di tubuh mereka terlebih dahulu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa mampu merasakan getaran di ruang angkasa yang kadang-kadang muncul dari lingkungan keempat lelaki tua ini. Fluktuasi spesial semacam ini hanya dibuat ketika Douqi di dalam tubuh seseorang telah mencapai batas tertentu yang memungkinkannya berensonasi di dalam ruang dunia luar. Di antara orang-orang kuat yang dikenal Xiaoyan, bahkan Hai Bodong belum mencapai level ini. Hanya mereka yang telah masuki level puncak Do Huang, seperti Jia Xingtian dan Yun San yang lebih kuat yang mampu mencapai ini. Sementara Xiaoyan mengamati keempat lelaki tua ini yang berpakaian sangat sederhana, mereka berempat tiba-tiba merasakan sesuatu. Mata malas mereka yang semula terangkat dan tatapan kotor membuat kontak dengan mata Xiaoyan. Beberapa pasang mata saling memandang dan mata Xiaoyan segera merasakan sedikit rasa sakit. Douqi di tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api hijau tiba-tiba melintas di pupil hitamnya. Baru kemudian perasaan menyakitkan itu berangsur-angsur melemah. Selain terkejut di dalam hatinya, dia buru-buru menarik kembali tatapannya. Samar seperti gumpalan api berwarna hijau diam-diam melintas di mata Xiaoyan. Suara kaget yang lembut secara spontan dan bersamaan dipancarkan dari 4 lelaki tua yang duduk di kursi itu. 3 di antara mereka saling bertukar pandang saat mereka membuka mulut untuk berbicara. Sungguh Douqi yang aneh, panas dan lincah seperti nyala api. Douqi semacam ini adalah bahan bakar terbaik untuk memurnikan pil obat. Akan sangat sia-sia jika Xiaoyan bukan seorang alkemis. Kejutan melintas di mata seorang laki tua yang duduk paling kiri saat dia perlahan berkata, "Huo tua, aku mendengar bahwa Xiaoyan ini pernah menjadi juara pertemuan Grand Alchemist di Kekaisaran Jiama. Bakat pemurnian obatnya cukup besar. Jika kamu dapat merekrutnya ke tempatmu untuk memperbaiki pil obat, aku khawatir pencapaiannya di masa depan akan membuat orang tidak bisa berkata-kata." Seorang laki tua berjubah abu-abu di tengah berkata sambil tersenyum. Memiliki pencapaian seperti itu di usia 18 tahun, potensinya luar biasa. Dia memang bibit yang sangat unggul. Namun, aku pikir dia seharusnya sudah memiliki gurunya sendiri. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu pada usia ini hanya dengan bakatnya saja.
Orang tua yang dipanggil sebagai Huo tua pertama-tama mengangguk sebelum dia segera menjawab. Tidak ada konflik bahkan jika dia sudah memiliki guru. Tidak banyak konflik antara akademi dan guru swasta. Selain itu, Departemen Alkemis Akademi Jianan telah didirikan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa masukinya dan mengamalkannya, banyak manfaat untuknya. Lagi pula, tidak peduli seberapa luas pengetahuan gurunya, akan sulit untuk membandingkannya dengan warisan bertahun-tahun yang dimiliki Departemen Alkemismu, kan? Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jika Xiaoyan ini tertarik untuk datang ke Departemen Alkemis, aku tidak keberatan memiliki siswa berprestasi lainnya. Ol Huo melirik Xiaoyan di kejauhan dan berkata dengan lemah. Di antara mereka berempat, 3 orang mulai dari kiri adalah wakil kepala sekolah akademi luar dan 2 tetua yang memiliki gengsi cukup besar di akademi. Mereka memiliki otoritas yang sangat besar untuk berbicara di akademi luar. Selain itu, kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Dou Huang. Ketika dia melihat tatapan Xiaoyan, instruktur Woling yang berdiri di sampingnya menjelaskan dengan lembut. Orang tua yang pendiam yang tidak banyak bicara di paling kanan adalah kepala departemen dari Departemen Alkemis. Dia mengelola sekelompok besar alkemis di bawahnya. Karena seorang alkemis memiliki posisi khusus di benua itu, Departemen Alkemis tidak bergantung pada akademi dalam dan luar. Tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri urusan mereka. Bahkan wakil kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Departemen Alkemis. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar nama ini. Apa yang disebut Departemen Alkemis kemungkinan merupakan eksistensi yang mirip dengan asosiasi alkemis. Distribusi faksi di akademi luar cukup berantakan. Meskipun aku tahu bahwa kekuatan yang kamu sembunyikan sangat kuat, kamu harus berhati-hati terhadap 2 faksi. Salah satunya adalah unit penegakan hukum. Ada banyak orang kuat sebanyak awan di dalam unit. Selain itu, posisi unit mereka menyebabkan mereka hampir memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan yang tidak sah. Cukup merepotkan untuk menyinggung mereka. Pertarungan berdarah antara Akademi Jianan dan wilayah pojok hitam saat itu dan akhirnya pohon roh kematian yang membuat semua orang merinding adalah semua taktik mereka. Pihak lain adalah Departemen Alkemis. Tidak peduli apa yang terjadi, seorang alkemis dimanapun dia berada akan dapat menikmati posisi yang sangat istimewa. Instruktur Woling menghela nafas. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Perlakuan terhadap alkemis tingkat 2 secara acak di dalam Departemen Alkemis akan jauh melebihi perlakuannya sebagai instruktur kelas Huang. Xiaoyan sedikit mengangguk saat dia dengan tegas mengingat 2 faksi ini di dalam hatinya. Selain itu, aku mungkin telah mengatakan kemarin bahwa kamu hanya perlu masuk 50 besar dalam kualifikasi akademi dalam ini. Tetapi aku pikir dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu mungkin mencoba untuk masuk 5 besar. Instruktur Woling tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam. Bukankah semuanya sama? Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Itu tidaklah sama. Jika kamu dapat masuk 5 besar dalam kompetisi kualifikasi, kamu akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke aula koleksi buku akademi. Sun Er melanjutkan dengan senyum sebagai gantinya. Aula koleksi buku? Apakah hal-hal di dalamnya sangat menarik? Xiaoyan terkejut saat dia bertanya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa lebih dari setengah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi datang dengan tujuan untuk memasuki aula koleksi buku di dalamnya, termasuk Sun Er, Baisan, dan yang lainnya. Aula koleksi buku adalah tempat terlarang di akademi luar Akademi Jianan. Pertahanannya sangat ketat, biasanya selain beberapa orang yang dapat dihitung, yang memiliki kualifikasi untuk masuk, sebagian besar waktu berada di dalam keadaan terkunci. Hanya setiap tahun setelah kompetisi kualifikasi selesai, kompetisi itu akan dibuka sekali lagi untuk jangka waktu terbatas. Sun Er berkata dengan lembut, jika seseorang beruntung, seseorang itu akan mendapat keuntungan yang sulit dibayangkan dari dalamnya. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Sun Er, dia masih memiliki pendapat yang tinggi tentang aula koleksi buku yang misterius. Dalam hal ini di dalamnya seharusnya tidak akan mengecewakannya. Ada juga beberapa kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum. Karena seperti ini, maka mari kita melakukan yang terbaik. Namun aku mengatakan ini sebelumnya, jangan terlalu berharap kepadaku. Lagi pula ada cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu.
Hanya ada 5 orang yang perlu kamu perhatikan selama kompetisi kualifikasi, instruktur Rowling berkata sambil tertawa. Ada keajaiban dalam tawanya. Yang pertama adalah penyihir kecil itu. Orang kedua adalah Baisan yang kamu temui kemarin. Yang ketiga adalah seseorang yang belum pernah kamu temui. Namun orang itu termasuk di antara orang-orang dari unit penegakan hukum yang telah aku ceritakan sebelumnya. Apalagi posisinya cukup tinggi di dalamnya dan mendapat kepercayaan dari kepala Satgas saat ini. Selain itu, dia adalah seorang yatim piatu dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih unit penegakan hukum faksi yang begitu kuat di tangannya. Orang keempat bernama Lumu. Dia adalah salah satu siswa terbaik di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan pemurnian obatnya yang luar biasa, tetapi dia juga tidak lebih lemah dalam pelatihan Douki. Dia juga lawan yang tidak bisa kamu remehkan. Kamu juga harus sangat berhati-hati dengannya. Ini karena menurut aturannya, lawanmu hari ini mungkin adalah dia, ujar instruktur Rowling mengingatkan. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, di kelas apa kekuatan Lumu itu? Sekitar bintang 3 Dadoushi. Namun orang itu adalah pot obat yang lengkap. Dokinya dangkal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiaoyu di sampingnya tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata bahwa Lumu adalah salah satu pelamar utama Xiaoyu ketika dia pertama kali memasuki akademi. Orang itu menyamar sebagai murid baru dan membawa Xiaoyu berkeliaran secara acak di sekitar akademi selama lebih dari setengah hari. Setelah itu Xiaoyu merasakan sesuatu dan langsung menendangnya ke dalam kolam. Siapa yang mengira bahwa sejak satu tenangan itu, orang itu datang membungkuk berulang kali mengganggu Xiaoyu. Sayangnya, setiap kali dia akan diserang sampai luka menutupi seluruh tubuhnya. Sangat beruntung bahwa dia adalah seorang alkemis. Kalau tidak akan ada obat penyembuhan yang cukup untuk dia gunakan. Instruktur Rowling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Sebuah warna merah muncul di wajah cantik Xiaoyu ketika dia mendengar ejekan instruktur Rowling. Dia tanpa daya berkata, "Jangan menyebutkan permen lengket yang tidak bisa aku singkirkan. Dia benar-benar membuatku kesal sampai mati." Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata mereka berdua. Matanya segera mengungkapkan keterkejutan saat dia menatap Xiaoyu dan dengan bercanda berkata, sangat tidak terduga bahwa kakak sepupu penatua Xiaoyu juga cukup menawan. Namun orang kali ini tampaknya sedikit lebih baik daripada orang itu dari 2 tahun yang lalu. Apa menurutmu semua orang memiliki penglihatan yang sama denganmu? Bukannya tidak ada yang menginginkan wanita ini? Xiaoyu mendengus saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke instruktur Rowling. Sambil tersenyum dia bertanya, bagaimana dengan orang yang terakhir? Sedekat berada di depan matamu, instruktur Rowling dengan licik berkata. Xiaoyan pun terkejut, tatapannya beralih ke Sun Er ketika dia melihat ekspresi cantiknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan senyum pahit, memang saingan yang harus dianggap serius. Tidak diragukan lagi, orang terakhir yang dikatakan oleh instruktur Rowling yang perlu dia perhatikan adalah orang dengan bakat pelatihan yang paling menakutkan dan dengan latar belakang besar yang misterius, Sun Er. Selama beberapa dari mereka tertawa pelan, galeri tontonan di sekitar stadion sekali lagi penuh dengan sesak siswa. Hari kedua kompetisi kualifikasi akademi dalam akhirnya akan dimulai. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.